Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan belajar mengenai secara perkembangan investasi yang ada di dunia. Perkembangan teori investasi dimulai dengan konsep investasi yang kemudian berkembang menjadi teori portofolio. Teori portofolio ini selanjutnya bercabang ke berbagai area, termasuk teori inisial public offering, teori risiko, dan behavior finance. Selain itu, teori portofolio juga terkait dengan CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang kemudian mengarah kepada CCAPM. Jadi dari CAPM ke CCAPM. Sementara itu ada juga perkembangan menuju efisiensi pasar yang kemudian terhubung dengan struktur mikro pasar dan teori sinyal serta teori informasi asimetris yang berujung kepada teori agensi. Teori lainnya yang berkaitan dengan teori opsi, APT, SIM, dan multifaktor. Teori investasi sebenarnya sudah dikenal sebelum abad 20. Tetapi William pada tahun 1930 memperkenalkan teori investasi ini. Kemudian awal teori investasi ini diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Teori ini membahas bahwa manusia selalu melakukan investasi pada risiko yang rendah dan tingkat pengembalian yang tinggi. Teori Markowitz ini dikembangkan dan dikritik sehingga muncul teori harga aset atau Capital Asset Pricing Model yang dikembangkan oleh Sharpe tahun 1964, Liner tahun 1965, dan Mosin tahun 1966. Ketiga ilmuwan ini mengembangkan sebuah model yang menyatakan bahwa return sebuah aset dipengaruhi oleh risiko saham tersebut yang dikenal dengan beta. Beta merupakan sebuah ukuran risiko aset yang telah dikaitkan dengan pergerakan saham di pasar. Bila beta bernilai 1,5, memberikan arti bahwa risiko saham tersebut akan naik 1,5%, dikarenakan pasar mengalami kenaikan 1%. Pada teori ini diasumsikan bahwa pasarnya efisien. Oleh karenanya, Fama pada tahun 1970 mengemukakan teori hipotesis pasar efisien. Teori ini menyatakan ada 3 bentuk pasar efisien, yaitu efisien dalam bentuk lemah, weak form efisien. Yang kedua, efisien dalam bentuk semi kuat atau semi strong efisien. Yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat atau strong efisien. Ketiga bentuk pasar ini menyatakan bahwa semua informasi dari perusahaan direfleksi oleh harga saham di bursa. Sedangkan O dan Penman tahun 1989 menemukan bahwa fundamental perusahaan ada pada laporan keuangan, tetapi kurang direfleksikan pada harga saham. Tetapi Fama tahun 1991 merevisi atas teori yang dikemukakannya sebelumnya menjadi pengujian peramalan tingkat pengembalian test for return predictability sebagai pengganti weak form efficient. Yang kedua, studi pada sebuah kejadian atau event studies sebagai pengganti strong efficient.
Yang ketiga, pengujian terhadap informasi yang privat atau test for private information sebagai pengganti strong efficient. Selanjutnya, Ross tahun 1976 mengemukakan teori yang dikenal dengan arbitrage pricing model. Arbitrage pricing theory (APT) merupakan kritik terhadap teori harga aset yang diperkenalkan oleh Sharpe, Liner, dan Mosin. Teori ini menyatakan bahwa tingkat pengembalian sebuah aset tidak hanya dipengaruhi oleh sebuah risiko, tetapi ada faktor lain. Seorang investor akan melakukan arbitrase bila melihat terjadi perbedaan harga di dua pasar. Adanya perbedaan harga tersebut bukan karena faktor risiko, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Faktor tersebut sangat bervariasi, bisa faktor dari dalam negeri, termasuk internal pasar atau faktor dari luar negeri. Selanjutnya, saudara-saudara, Spence pada tahun 1982 mengemukakan teori asymmetric information dengan data jumlah pekerja, dalam hal ini lebih sering disebut pengangguran. Dalam kasus pasar modal mengenai asimetris informasi dikembangkan oleh Leland dan Pillay tahun 1977 dan Meyers tahun 1984. Dalam kerangka ini, manajer di perusahaan akan menerbitkan saham ketika harga saham tinggi dan membelinya kembali pada harga murah dikarenakan pihak lain tidak memiliki informasi tersebut. Selanjutnya, Logue tahun 1973 dan Ibbotson tahun 1975 memperkenalkan teori underpricing saham pada saat perusahaan melakukan IPO. Pada saat perusahaan melakukan initial public offering dan adanya initial return pada hari pertama di bursa. Hasil penelitiannya menyebutkan hampir seluruh saham yang melakukan initial public offering memiliki harga yang rendah dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran. Tetapi bila dilihat secara detail, sebenarnya underpricing ini sengaja oleh perusahaan sekuritas underwriter agar investornya mendapatkan keuntungan. Perusahaan sekuritas tersebut tidak mau investornya lari karena saham yang ditawarkan membuat investornya merugi. Kemudian timbul teori yang menghubungkan keuangan dengan psikologi yang dikenal dengan tingkah laku keuangan, behavior of finance. Teori ini diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1976. Dan salah satu dari penemu ini mendapat hadiah Nobel. Investor selalu dipengaruhi karakter dan sifat pribadinya dalam berinvestasi. Teori ini memberikan masukan kepada peminat keuangan dan investasi bahwa seseorang tidak hanya menggunakan logika keuangan secara matematis dan informasi perusahaan, tetapi telah memasukkan karakter psikologi yang dimilikinya untuk berinvestasi. Sebelumnya telah diuraikan harga saham yang terjadi di bursa dipengaruhi oleh faktor informasi dari perusahaan dan adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan bisnis.
Berarti ada faktor lain yang membuat terjadinya harga saham di bursa tersebut. Pembentukan harga saham dapat dikarenakan 3 faktor: permintaan dan penawaran yang dikenal dengan inventory models. Agen yang memperdagangkan saham tersebut dikenal dengan strategic trade models, dan informasi yang diperoleh berbagai agen untuk bertransaksi dikenal dengan information based model. Ketiga model tersebut dikenal dengan teori struktur mikropasar atau market mikrostruktur yang dikembangkan oleh Garman tahun 1976. Jadi saudara-saudara, sebenarnya banyak lagi teori investasi yang terus berkembang. Misalnya adanya teori spillover pasar dan sebagainya. Teori uraian tersebut tidak seluruhnya, dan para peminat investasi harus memahami teori tersebut. Jadi demikianlah saudara-saudara untuk sejarah singkat daripada perkembangan teori investasi yang boleh kita diskusikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu di dalam pembahasan dan topik yang berikutnya. Terima kasih buat perhatian kita semuanya.